mereka, loh kalian tuh nggak adil gitu loh. Ya, masa kami nggak boleh menikmati nilai tambah daripada mineral kami? Masa di kalian semua? Dulu saya bilang OTT itu kampungan, orang pada marah sama saya. Tapi memang kampungan karena kita tidak membangun ekosistem. Nah sekarang dengan nanti yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya dia juga, itu harus kita lihat. Itu bisa rawan konflik of interest nggak Pak? Ya sangat. Ya. Siapa yang punya potensi konflik of interest? Apa Uni? Ku tumbuk mulut mentang-mentang Uni ini topeng lama gua. Iya. Nanya kayak interogasi gua aja. Bener, iya, dia lupa gua Menko loh. Iya. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan dulu Pak diri kami. Saya Budi dan saya Ari. Dan kami bukan ketua umum Projo Pak. Ya. Bukan rekan Bapak di kabinet, walaupun kami sering diundang MC di acara dia. Betul. Bukan karena bagus, tapi karena namanya sama aja Pak. Iya. Tapi ada satu yang spesial teman-teman semua, Bapak Ibu yang para hadirin, Mbak Uni Lubis. Kita ini biasa Total Politik Pak, ini tuh kita YouTube channel diskusi-diskusi politik anak-anak muda. Ya tiba-tiba biasa di panggung kecil Pak yang nonton 2-3 orang. Tiba-tiba yang nonton ada ratusan orang seperti sekarang ini. Tepuk tangan dong teman-teman. Panggungnya yang tadinya panggung kecil Pak, kita bisa menjadi panggungnya itu lebih gede sekarang ya Ari ya? Iya betul, dari camat jadi bupati. Betul, jadi memang mengurus Indonesia itu panggungnya harus makin lama makin besar. Misalnya dari gimana? Lurah jadi camat, ya. Camat jadi bupati, betul. Bupati jadi gubernur, ya. Gubernur jadi menteri, ya. Menteri jadi Pak Luhut. Menteri jadi Pak Luhut. Iya. Jadi semua harus ada progres ya Pak. Nah, dan di atas menteri ada Pak Luhut yang kami pikir ya. Menko. Ya kan? Tenang Pak, tenang aja. Anda jangan mikir aneh-aneh. Iya. Dan langsung saja pasti Anda semua sudah tidak tahan untuk berdiskusi dengan the one and only orang yang kita nanti-nantikan. Buat teman-teman ya yang ada di wilayah Jakarta Selatan, kalau sering main ke daerah Tebet, Manggarai, Satrio ya, itu ada restoran Batak namanya Toba Dream. Nah, tahu kan Toba Dream? Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, this is the real Toba Dream. Kita panggil ke depan Jenderal Luhut Panjaitan. Oke. Kita ketemu di IDN Times X Total Politik Special Edition. Spesial edisi Pak Luhut. Spesial edisi Pak Luhut. Hanya Pak Luhut yang spesial. Iya. Biasanya Pak yang mau orang nunggu telat sejam tuh biasanya pertama tuh Blackpink, kedua Bapak Pak. Tapi gini, karena ini sudah live, yang tadi bisa diulang tuh. Tempel Gimana? ada. Coba. Gimana? Udah. Memang udah pasti nggak selucu yang tadi ya. Ini mikrofon juga udah belum bener-bener nih Pak. Cek. Halo, udah? Yeah. Oke, dan seperti biasa tadi, nggak seperti biasa sih pertama kalinya ya. Pak jangan liatin aku macam itu Pak. Getar lututku Pak, getar. Tak tahu. Pak, kasih dulu mikrofon Pak. Langsung aja Bapak sapa lah ini bagaimana. Kan kalau tadi aku bilang sama kawan-kawan ini Pak, ya kan kalau teman-teman ini yang mengaku anak Jaksel ini Pak, itu main ke daerah Jakarta Selatan, ke daerah Manggarai, Tebet itu ada namanya Toba Dream. Wah itu mimpinya orang-orang Toba Pak. Inilah the real Toba Dream versi kita. Cocok juga Bapak jadi Eporus AKBP. Lo banyak banget ya. Jangan dong. Tapi pertanyaan pertama boleh nggak kita boleh mulai? langsung. Gue tuh ini mikrofon udah bener Pak. Yang minggu yang lalu viral itu adalah Pak Luhut dan Mas Elon ya. Elon. Mas Elon ya. Elon Mas atau Mas Elon ya. Elon. Sama lah ya kira-kira. Sounds good. Sounds good. Nah, kita tuh di program ini tuh selalu pengen tahu behind the scene-nya Pak Luhut. Jadi karena terus kemudian orang-orang bilang kok, wah ini Elon Musk kok tiba-tiba pidato di Water Forum.
tapi jualan Starlink, ya Ge, tapi belum jadi investasi. Nah, ceritain dong cerita-cerita seru di balik layar dari Mas Elon ini. Ya, Elon ini sebenarnya Ya Pak, memang kalau orang Batak nggak butuh mic Pak, karena suara keras. Ya, hantam aja Pak, kasih dulu barang itu. ya, jadi sama Mas Elon ini memang ya kita udah cukup lama kenal juga, berapa kali ketemu, kita suka Zoom. Jadi ya dia memang belum mau investasi saat ini di mana saja. Jadi saya ulangi di mana saja, karena memang dia punya mobil itu agak oversupply. Jadi pabrik dia yang di Meksiko pun tidak dianukan. Tapi kita juga appetite-nya untuk masuk ke Tesla itu juga sekarang ya udah agak kurang karena ada BYD. Dan BYD kita lihat ya, kualitasnya juga bagus, harganya juga murah, modelnya juga bagus, dan sudah mulai construction di daerah mana, Kerawang sana. Nah, jadi dia ada 108 hektar di sana udah mulai jalan. Jadi itu sudah. Tapi dengan si Elon, kita omong juga mengenai mungkin dia membuat tadi baterai-baterai dari untuk mobil listrik yang at the end dia harus membuat mobil juga gitu. Dan dia bilang ya saya melihat Indonesia itu sekarang menjadi peluang yang bagus gitu. Makanya waktu kami makan siang, Mantap ya. makan siang di mana? Di Bali Pak. Bukan di Toba Dream. Bapak kapan terakhir ke Toba Dream kapan di Pak? Bali, lantas ya, saya bilang sama dia, Elon, saya bikin sama dia, tanya, kamu bicara-bicara terus mengenai Starship itu. Starlink, Pak. SpaceX. Starshipnya dia. Itu kalau pergi ke Mars itu one way ticket atau gimana gitu. Dia langsung ketawa. Lah dia nggak bisa jawab. Karena kalau one way ticket siapa yang mau pergi? Ya kan pergi sana nggak bisa balik ke dunia lagi kan gitu. Dia bilang mungkin ya kita lagi dia ketawa-ketawa. Terus kemudian saya tanya lagi, kamu tuh kan punya Grok itu dia punya AI ya, center gitu. Yang baru dia IPO kemarin, dia dapat 18 miliar dolar itu berapa itu? Anak-anak muda Indonesia itu sedang membuat Erokai. Itu AI center juga di Bali. Nah, terus saya bilang sama dia, Elon, kau mau nggak masuk di sini gitu. Jadi namamu kami taruh di founder jadi di ini. Dia tuh nggak tahu of the blue langsung, oke gitu. Sounds good. Jadi dia bilang, teman saya yang ada Edward itu bilang, setelah ini selesai dia bilang, ini orang gila apa? Kenapa? Biasanya dia kalau nama dia dipakai, dia mesti tanya lawyernya, ininya segala macam gitu. Tapi Pak Luhut minta, kok dia langsung bilang setuju gitu. Dan sekarang berlanjut karena sedap. di sini Profesor Satrio, Profesor Johannes dan Hoki, itu mereka bikin yang AI Center ini. Nah itu tadi pendidikan, kemudian data yang mengenai batik, data mengenai kebudayaan dan sebagainya yang mereka tidak punya itu 4 pera istilahnya itu, pera. Itu sudah besar sekali. Saya bilang sama dia, kirim berita melalui teman ini, dia mau nggak kalau ini kita masukkan dengan Grok gitu. Dia bilang boleh kita bicara. Jadi kami nanti akan zoom lagi sama dia untuk ini. Nah, kalau ini masuk, ya itu nama Indonesia lagi akan maju karena anak-anak Indonesia juga yang membuat Erokai ini tadi. Ya, jadi itu dengan dia dan kemudian ya kita masih janjian nanti untuk melihat yang lain. Nah, sebenarnya kalau Starlink ini ada orang suka marah bilang nih kenapa boleh? Lah ya kan kalau murah biarin aja. Biar bersaing. Kecuali dia lebih mahal, kan tidak gitu. Jadi Telkom pun manapun ya Pak Jokowi itu inginnya semua bersaing supaya memberikan servis yang lebih bagus pada publik. Nah, kalau ini terjadi sekarang sudah mulai jalan, maka pendidikan akan lebih bagus.
Dan kemudian kesehatan, pelayanan kesehatan pasti akan lebih bagus karena dengan adanya Starlink ini tadi, kita blind spotnya akan makin kurang. Nah kalau blind spot makin kurang, komunikasi kita bisa lebih bagus lagi ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan servis kesehatan dan juga servis pendidikan. Seperti nanti makan bergizi, seperti SMA unggul, seperti ya banyak kegiatan-kegiatan lain. Listrik kenapa nggak diprivatisasi juga sekalian Pak, kayak Starlink itu Pak? Listrik kan juga susah, sebagian daerah lebih basic lagi daripada internet tuh Pak. Ya, kalau kompetisi terjadi di situ kan bisa jadi lebih. Iya, saya kira akan nanti ke sana arahnya. Ya, saya pikir ya semua kita mesti bikin kompetisi supaya memberikan servis yang terbaik pada publik gitu. Jadi jangan ada berpikir ada yang monopoli berpuluh-puluh tahun misalnya dalam listrik ataupun tadi mengenai servis listrik servis telco ini nggak boleh dong. Ya harus saya bersaing, kamu bikin aku bikin saing, kamu kasih servis dengan aku lebih bagus ya kamu yang menang, saya kalah gitu. Nah, masalahnya kemarin kita lihat Pak di DPR Komisi 6 terutama ya, itu udah ancang-ancang tuh melihat Starlink masuk ini, wah gimana proteksi terhadap BUMN kita yang udah lebih dulu investmentnya untuk bikin fiber optic paten berjuta-juta dolar. BTS Pak, ada BTS satelit Pak. juga, ada Iya, satelit juga, harus Satria, ini PSN. gimana nasibnya Pak Luhut ini nih, ya harus gue terus. Ya memang kita harus, kalau teknologi kan perkembangannya super cepat itu. Jadi Itu yang kalau bilang kau Andre berani Rosiade dulu, masuk Pak. pada teknologi, kau harus siap-siap juga untuk tadi hadapin kompetisi. Otherwise orang dari kamu lari ke tempat lain. Jadi dalam bidang teknologi ini cepat returnnya, tapi cepat juga tadi harus perbaikan upgrade daripada teknologinya. Ini soal political support Pak tadi maksudnya Pak. Nah, itu kalau ya- nggak dapat political support gimana Pak? Betul, Dari itu yang DPR? kemarin kita dengar dari anggota DPR RI yang cukup akrab dengan Bapak Andre Rosiade nih Pak, yang dulu pernah kutumbuk mulut Mundre. ada kalimat-kalimatnya aku ingat Pak, kutumbuk mulutmu. Seru juga lagi nih, untung Andre nggak berani balas kan. Nah itu kesannya memang ini kayaknya udah mulai kebablasan, dan bagaimana dengan ini kan bisa mengancam perusahaan-perusahaan telco dalam negeri Pak, terutama yang selama ini menjadi backbone Kamu titipan ekonomi oligarki nasional. ya pertanyaannya? Memang pertanyaan oligarki Pak, Ya. saya akui. Sebenarnya kita mau memberikan kesempatan yang sama buat semua orang. Dan itu saya kira akan memberikan juga servis yang bagus kepada rakyat banyak. Yang paling diuntungkan siapa sih? Ya masyarakat kan. Ya kalau kamu nggak bisa berkompetisi ya salahmu. Tetapi tugas pemerintah memberikan services yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jadi sekarang ini misalnya orang yang kesehatan karena tadi Starlink kan kosnya jauh lebih murah tuh daripada telco-telco lain. Itu di daerah terpencil dia bisa mendapatkan advice dari dokter yang berpengalaman di Jakarta. Sampai pada titik nanti operasi juga dari jarak jauh bisa dilakukan dari Jakarta. Tanpa harus ada dokter di daerah-daerah tersebut dan itu ya Pak akan ya? bisa, ya. Jadi kira-kira apa yang mau Bapak katakan kepada Pak Andre Rosiade ini yang kemarin di DPR? Ya, enggak usah khawatir. Titipan oligarki. Oke, Itu, Pak. ini enggak, tadi ngomongin teknologi ya. Kan pasti kalau ngomongin teknologi itu pasti ngomongin sumber daya manusianya ya. Gimana sekarang ini banyak Gen Z milenial nih yang juga penuh ketidakpastian melihat situasi ekonomi global dan juga domestik ya. Kenapa saya tanya gini? Karena Pak Luhut udah bawa contekannya di sini pada Ya, saya nggak mau salah kasih datanya. Untuk mempersiapkan acara ini tadi pagi udah rapat, sangat serius, tepuk tangan dong ya. Jadi supaya generasi muda ini yang diharapkan jadi generasi emas di tahun 2045 nggak jadi generasi cemas Pak. Ya. Gimana ceritanya? Ya sebenarnya kalau menurut saya pemerintahan yang akan datang melakukan persiapan cukup bagus kok di sana sini. Mereka mengenai fiskal, mereka juga kelihatan hati-hati. Ya mau budget defisit dia nanti mungkin kira-kira di 2,5%. Tapi dengan 2,5% saja pun sebenarnya room mereka untuk
investasi sudah besar, itu hampir 600 triliun, 500 sekian triliun. Jadi angka yang menurut saya bukan kecil. Jadi tadi mengenai jalan tol Sumatera bisa diteruskan, tidak ada masalah. Tadi IKN juga tidak ada masalah. Ya, Tapi kemudian kemarin bosnya mundur. ya mundur, dia aja mundur. Untung nggak disuruh. Mbak, masuk Mbak, masuk. Pak. Ya, Jadi masuk. gimana ceritanya? Behind apa lagi? IKN terus apa lagi? Ya. Tapi nanti kita akan tanya IKN itu. Tapi Ya IKN semua apa lagi? menurut saya dengan apa yang ada, jalan tol bisa diselesaikan, terus proyek-proyek yang bisa diselesaikan seperti makan bergizi. Orang terlalu membesar-besarkan, itu dilakukan bertahap, bertingkat, berlanjut. Kenapa itu dilakukan? Sepikirannya Pak Prabowo saya kira sangat baik. Ya, kalau kita tidak siapkan human capital ini, lantas siapa yang run nanti ke depan? Karena hilirisasi ini dampaknya luas sekali. Kalau Anda lihat data, sebelum hilirisasi, ekspor kita, nilai tambah yang kita dapat cuma 9 miliar dolar. Tahun ini kita dapat tuh 40 miliar dolar, 4 kali lebih. Ya. Dan kalau itu nggak terjadi, ekonomi kita hari ini nggak tahu bagaimana. Jadi sebenarnya itu satu hal yang, ini data nih bicara ya. Nah, ini kan tidak berhenti di sini, masih banyak. Kita harus mencari equilibrium hubungan kita pada semua negara. Dari bidang teknologi, dari bidang finance. Karena kalau kita mau masuk kepada 2045 tadi, memang investasi itu tidak bisa dihindarin atau harus dibuat bisa rata-rata tumbuh di 9%. Dan itu tidak mudah. Dan harus berorientasi kepada ekspor. Itu juga mudah. Nah, itu memerlukan anak-anak muda yang pendidikannya baik-baik. Nah, sekarang dengan rencana Pak Prabowo bikin program makan bergizi tadi, dan kemudian membangun secara bertahap 25, ya mungkin mulai awal mungkin hanya 10, 20, terus-terusnya SMA unggul, itu akan menyaring krem de la krem anak-anak muda Indonesia, yang nanti kita siapin masuk ke Ivy League atau ke top-top university yang ada di Indonesia maupun nanti di luar negeri. Sekarang, nanti saya ke Beijing besok, tanggal berapa ya? Tanggal 11. Itu kita akan tanda tangani kerjasama, mereka membuka 50 slot untuk STEM, jadi Science, Teknologi, Engineer di Tsinghua. Tsinghua adalah universitas terbaik di Asia. Saya ulangi, universitas terbaik di Asia, dan mungkin dalam AI mereka nomor berapa, top 5 atau top berapa dunia. Dan itu ya kualitasnya sama dengan Harvard, sama dengan Stanford, apa yang ada di Amerika. Dan masuk ke sini ya super sulit. Bukan sulit, super sulit. Nah, mereka mau buka peluang karena mereka melihat satu model SMA unggul di Dell, di tempat di Toba sana, di mana dari situ pun sudah ada yang masuk di Princeton, sudah ada yang masuk di Northwestern, ada masuk di Emory, dan dimasuk di Chicago. Jadi anak Indonesia itu bisa. Jadi pikirannya Pak Prabowo itu kita harus siapin. Nah, kalau ini disiapkan, katakanlah 20 SMA unggul di Indonesia di 20 provinsi atau secara bertahap, nanti itu semua dilakukan bertahap ya. Ya mungkin tahap pertama 30 triliun sehingga tadi APBN-nya juga tak bagus, nanti terus bertahap, bertingkat, terus ditambah lagi. Itu dalam 5 tahun kita mungkin kira-kira sudah hampir ada berapa, 2.000 anak-anak muda SMA yang baik-baik, yang siap untuk masuk di Ivy League. Kita siapin. Nanti mungkin kita bangun, tadi saya bilang dengan Tsinghua, bisa juga nanti dengan Berkeley, bisa juga dengan Stanford, Harvard, dan sebagainya. Tentu itu semua nanti kerja Menteri Pendidikan yang akan datang, dan sekarang sudah mulai di-approach oleh mereka untuk itu bisa dibuka. Jadi human capital ini sungguh penting kalau kita mau jadi negara maju atau high income country pada 2045. Jadi tidak hanya sekedar kita PDB kita naik, sekarang PDB kita 24.000 triliun atau mungkin 30.000 triliun, dan itu terus akan bertambah ke depan. Ya tentu di dalam sendiri negeri kita harus melakukan kehati-hatian, tidak boleh lepas dari situ. Dan saya lihat ya dengan timnya
presiden terpilih, ya mereka betul-betul juga melakukan, ada agresif, tapi juga terukur. Itu yang penting saya pikir, karena Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat prudent di dalam penataan fiskalnya. Jadi sejak krisis dulu, kita tidak pernah ada masalah dengan masalah fiskal kita. Jadi we are doing okay. Jadi Toba Del itu kepanjangan dari nama Ibu Devi, istrinya Pak Luhut, dan L-nya Luhut ya? Enggak juga begitu. Enggak, Del itu Enggak, sebenarnya saya ngelihatnya dari bukunya Pak Luhut. sebenarnya one step ahead. One step ahead, oke. Pak, tapi yang menarik sebentar Pak, aku mau elaborasi sedikit Pak. Salah satu poin yang menarik adalah tadi kata Pak Luhut menuju kita makin paten di dunia ini. Oh ya, soalnya judulnya ngobrol yang kita kan paten-paten aja. Kita judulnya ngobrol yang paten-paten aja Pak. Supaya kita makin paten di dunia, katanya kita udah siap-siap masuk OECD. Ya. OECD Pak. Tapi di warung-warung kopi ini Pak kita dengar juga, wah kalau Mantap OECD juga warung kopi lu di mana tuh? di Toba. Di warung kopi di Toba tuh ngomongnya bukan politik lagi. Anies sama Ganjar ngomongnya OECD. Konsekuensinya ini Pak, katanya ya TKDN-nya nanti akan berkurang, ada liberalisasinya, mungkin hilirisasi yang selama ini kita canangkan atau kita gagal kita wujudkan itu mungkin bisa punya industri challenge. dalam negeri diinjak-injak lah katanya gitu Pak. Nah, itu bahasa Bataknya kita gitu. justru sebenarnya hilirisasi ini itu makin banyak lokal konten nantinya dalam kita dalam produk-produk kita. Makanya e-katalog itu kita buat. Nah, jadi e-katalog kita buat, kemarin kan sudah di launching juga GovTech, Government Technology. Itu semua tujuannya itu. Dulu saya bilang OTT itu kampungan, orang pada marah sama saya. Tapi memang kampungan karena kita tidak membangun ekosistem. Nah sekarang dengan e-katalog, itu belanja pemerintah, itu hampir berapa ribu triliun itu. 3.000 triliun ya. Itu tuh hampir nggak ada sekarang. Coba Anda lihat OTT ada lagi nggak? Hampir nggak ada kan. Kenapa? Semua orang belanja ke mesin. Nah jadi belanja ke mesin ya, orang yang nggak bisa nyuri. Apa yang mau dia curi, dia negosiasi sama mesin. Lu mau nyogok mesin? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Loh. Tapi ketua KPK-nya di OTT juga kemarin. Sebelum ini. Oh sebelumnya, sebelum GovTech. Jadi GovTech itu apa sebetulnya Bang? Mumpuk, karena ini baru di launching minggu yang lalu. Ya minggu lalu, 10 hari lalu. Jadi government teknologi itu, selama ini kan setiap kementerian lembaga punya portal sendiri-sendiri. Dan itu ada 27.000. Roughly lah, kurang lebih. Sekarang kita satuin semua itu. Jadi Anda nanti hanya satu punya portal Indonesia, dari situ Anda bisa mau apa aja, meluncur kartu penduduk, mau tadi ada punya digital single ID dan seterusnya. Itu semua pengurusan akan nanti melalui itu. Dan itu sekarang sedang berproses dan kita terus jalankan. Ya kita berharap ini betul-betul nanti akan bisa servisnya 100% ya dalam beberapa bulan ke depan ini. Tentu itu bertahap diperbaikin terus, ya seperti Singapura contoh ya, dia butuh berapa tahun untuk bisa hampir sempurna. Ya kita juga saya kira negara lebih besar mungkin beberapa tahun. Tapi begitu kita masuk kepada tadi GovTech ini, ada lagi Simbara, tadi seperti batubara misalnya. Batubara itu semua sekarang sudah harus masuk di Simbara. Itu hampir tidak bisa orang korupsi di situ. Ya, kenapa? Karena semua terdaftar, jadi dia pabrik YUP-nya di mana, kalorinya berapa, jumlahnya berapa, kapal berapa dan seterusnya itu kriterianya dia harus masuk. Baru dia bisa keluar ekspor. Kalau tidak dia tidak akan bisa keluar. Dan itu menambah penerimaan negara. Dan itu penambahan penerimaan negara yang dampaknya itu akan besar ke depan. Nah ini berpuluh-puluh tahun tidak ada. Sama dengan kita buat misalnya ini kelapa sawit. Kelapa sawit itu sekarang dengan semua kita digitalkan, walaupun belum semua nih, itu kita ternyata jumlah kelapa sawit kita tuh luasnya 16 juta sekian hektar. Yang kita tahu dulu 12, ya superpower kita 12 juta hektar. 12 juta hektar dulu yang bayar pajak cuma 7 juta hektar. Nah sekarang ini karena dengan digital ini semua, kita tahu persis, kamu punya kelapa sawit enggak gitu loh. Kalau punya di mana, luasnya berapa, YUP-nya berapa, produksinya berapa, dan seterusnya.
Nah itu sekarang dengan digitalisasi semua itu bisa tertata dengan baik. Ya OECD tadi Pak kita Nah bergabung. OECD saya pikir itu negara-negara maju kita ya kita akan bisa masuk mungkin dalam 2-3 tahun ke depan akan kita masuk karena kita hampir memenuhi semua kriteria kok. Ya tentu ada yang tidak suka sama kita untuk ini karena ya gimana ya Indonesia itu kan selama ini terlalu baik nurut aja. Sekarang kita ngelawan-lawan Good dikit. boy, ya. Kita ngelawan dengan tadi hilirisasi itu kan kita melawan sebenarnya. Tapi berita bagusnya lama-lama mereka mikir. Jadi European Union sekarang yang tadinya membawa kita ke WTO sudah minta sama kita ngomong-ngomong ya gimana gitu. Boleh nggak kalau kalian memban yang hanya nikel ore-nya, jangan turunannya. Emang kita nggak impor turunannya, nggak larang turunannya. Jadi prokusor, katot semua itu kita bolehkan aja. Ya kan saya bilang sama mereka, loh kalian tuh nggak adil gitu loh. Ya masa kami nggak boleh menikmati nilai tambah daripada mineral kami? Masa di kalian semua? Jadi saya lihat tuh memang negara-negara maju itu menurut saya double standar. Dan Kayaknya omongannya Pak Menko udah mirip sama presiden terpilih nih, double standar. Berarti kompak nih ya. Tapi kalau Pak Menko ada tambahan satu pas lagi negosiasi sama WTO dan Eropa, kutumbuk mulutmu, wah ada gitu ya. ampun. Itu yang presiden terpilih kurang punya tuh Pak. Janganlah. Iya. Bukan, ini masalah kosakata aja Pak, grammar. Ya, tapi saya kira kan presiden terpilih kemarin bicara di Al Shangri-La. Jazeera, Shangri-La Dialog. bicara di apa namanya itu di Shangri-La Dialog kan bagus sekali, merefleksikan foreign policy kita juga dan kemandirian kita. Ya, itu kan saya kira bagus. Coba kalau kita lihat kemarin ini apa namanya BTS itu. Sekarang nggak perlu ada BTS-an, sudah ada Starlink, apa lagi? Buat apa kerja Budi Ari sekarang Pak? Berarti Pak? Ketum Projo. Iya. Orang dia katanya Nganggur. Jadi yang mau saya bilang teknologi ini buat teman-teman adik-adik yang muda itu memang banyak akan merubah persepsi cara berpikir kita ke depan ini. Teknologi itu, jadi hati-hati. Kita nggak bisa terlalu stick lagi. Orang lupa data itu akan cepat sekali terkumpulkan dan memberikan nanti informasi yang mempengaruhi kebijakan kita ke depan ini. Jenderal, mohon izin Jenderal. Saya udah nunggu dari tadi belum nanya-nanya nih. Itulah salah kau jauh kan? Iya, jadi ternyata kesempatan bicaranya harus direbut. Kesempatan bicaranya harus direbut bukan diberikan ternyata. Dirampas. Ini kalau mau jadi kayak Jenderal Luhut nih masih perlu sekolah apa enggak sih? Ini kayaknya dulu sekolahnya tentara deh, bukan. Kenapa bisa jelasin yang begini-begini, Jenderal? Gimana? Ya, sekolah saya tentara, tapi sekeliling saya kan anak-anak muda yang pinter, guru-guru saya, ya kan? Ada Seto sini ya? Ada tuh Pak, terus sebelah kiri Pak. Oh, West Wing Seto, itu anak muda yang ya saya kira yang bukan salah satu, mungkin yang terpandai mengenai hilirisasi. Dan dia yang memimpin negosiasi kita dengan European Union. Dia umur 30 berapa? 36, 38. Saya 38 masih gendong ransel. Saya tahu udah berunding pada tingkat menteri. Itu saya mau gambarkan sama Anda sekalian, harus ada keberanian itu dan diberi kesempatan. Dan kalau kesempatan diberikan, chance never come twice. So you have to deliver. Kau harus belajar. Seto ini belajar, dia pergi ke Stanford, pergi ke Harvard, pergi untuk tadi dengerin studi mengenai sehingga dia sekarang yang kemarin ada satu tokoh dari Amerika datang, saya minta Seto yang brief dia terperangah-perangah melihat loh begini hebat Indonesia. Dia bilang saya bullish mengenai Indonesia, saya sangat mengenai Indonesia sekarang gitu. Setelah kita bawa melihat. Jadi kita harus berani, kalian percaya sama saya, tidak akan ada satu negara maju, ingat ini ya, tidak ada satu negara maju pun yang ingin negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kita ini kalau mau mengharap supaya negara antah berantah itu
bikin kita negara maju, enggak akan pernah. So, kita harus bikin sendiri. Jadi kita sendiri harus membuat kita jadi negara maju. Caranya gimana? Ya kita harus kompak dan kita harus persiapkan human capital. Nah, human capital tadi salah satu, tadi makan bergizi itu. Lah kalau kau kurang gizi, ya gimana kau mau pintar di sekolah? Yang kedua tadi bikin SMA unggul itu, gak usah banyak-banyak, 20, 25, 30, mungkin dalam berapa tahun ke depan. Ya saya sudah melihat itu SMA unggul yang saya buat itu, dari saya cerita di Delhi itu, dari kampung itu, dari kampung sekarang ada di Princeton, ada tadi di Emory segala macam itu, nilainya 4-4 itu. Lah bisa kan? Sekarang dulu bilang bahasa Inggris saja tak jelas, sekarang kita bahasa Inggrisnya udah, ya sudah karena dia hidup di situ. Jadi apa yang saya mau katakan, kalau pemerintah memberi kesempatan pada anak-anak muda Indonesia, itu sudah bagus sekali, pasti maju. Tadi makan bergizi diberikan ibu hamil. Ya kan hebat. Sekarang India udah 30 tahun buat itu. 97 negara loh yang memberikan makan bergizi, bukan Indonesia aja. Jadi kita kalau tidak berikan juga kita akan kalah. Dan itu juga dari PDB kita hanya 0,1% kalau saya tidak keliru datanya. Tapi kenapa kemarin pemerintahan Jokowi nggak melakukan itu, Bang? Ya masing-masing kan. Bagaimana? Ya prioritasnya kan masing-masing ada yang ini ya. Kemarin mungkin Pak Jokowi, bukan mungkin, saya pikir memang harus bicara dulu kepada infrastruktur. Ya kalau nggak ada infrastruktur, kita sekarang hari ini juga nggak bisa seperti ini. Ya. Nah, karena ngomong infrastruktur, IKN lagi nih, yang the hottest isu baru kemarin kan. Jadi apa yang terjadi sebetulnya dengan IKN? Karena ini kan, ini menjadi perhatian media asing juga. 2 bulan sebelum 17 Agustus 2024 yang dijanjikan akan presiden akan upacara kenegaraan di sana. Tiba-tiba kepala dan wakil mundur. Apa yang terjadi? Sebenarnya Seto aja yang jawab itu. Karena sebenarnya saya kan ketua task force untuk. Nah makanya itu juga nanti itu pertanyaan kedua. Nah sekarang ini apa yang terjadi? Ini Uni Lubis ini nanyanya udah kayak penyidik Bareskrim. Baru aku mau bilang. Iya. Apa yang terjadi? Mentang-mentang Uni ini topeng lama gua. Nanyanya kayak interogasi gua aja. Dia lupa gua Menko loh. Iya. Enggak, kalau yang ini Menko Marves, ini mengkondisi. Pak Jenderal cocok juga jadi ketua KPK ya Pak Jenderal. Jadi apa yang terjadi, Uni Pak? jadi ketua KPK aja deh. Pak, saya yakin Pak, kalau Uni Lubis ketua KPK, KPK nggak akan kampungan Pak. Ya, nggak ada kampung-kampungan itu. Ya sebenarnya menurut saya IKN itu kalau menurut saya itu semua undang-undang yang dibutuhkan untuk menjadi satu organisasi yang kuat itu dia punya. Kasarnya dia bikin keputusan apa jalan gitu loh, nggak ada gitu. Tapi Ya, nggak overlap tuh OIKN dengan Kementerian PUPR misalnya. nggak ada yang overlap semua. Itu menyangkut leadership aja. Oh gitu. Ya menyangkut leadership aja. Ya kita kan nggak bisa bicara aib orang lah. Ya. Ada. Tapi kan gini, Pak Menko, jadi ada 2 hal ya. AHY, Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR, dia ke sana. Dari sana kemudian dia mengumumkan dan lapor ke Presiden bahwa ada lebih dari 2.000 hektar lahan IKN bermasalah. Pertanyaan Uni Lubis adalah, lah kok baru ketahuan sekarang? Perasaan Presiden sering bener ke sana, itu satu. Yang kedua, 2023 Pak Menko itu ditunjuk menjadi ketua tim percepatan investasi untuk IKN. Bener nggak? Bener. Tapi kan nggak ada investor asing yang masuk. What happened? Masuk. Cocok juga jadi jaksa agung Uni Lubis Pak. Cara bertanyanya ini Pak. Hantar dulu Pak. Kan? Sebenarnya kan enak buka aib orang lah. Sudahlah udah lewat lah itu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya jauh lebih cepat penyelesaian di sana. Ya tapi nggak bisa membuat keputusan ya nggak jalan-jalan barang itu. Jadi ya sederhananya itulah. Nanti di belakang layar kita cerita lebih banyak. Tapi Seto itu yang pelaksana mengenai pembebasan tanah di sana memang ya nggak jalan aja. Ya nggak jalan. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab ketua IKN lah, masa tanggung siapa? Begitu.
Bukannya Kementerian LHK ngasih lahan itu prek gitu aja tapi ternyata bermasalah. Enggak, kalau masalah itu di mana sih Uni nggak ada masalah, makan pun kadang kita ada masalah. Iya, tapi kan ya kan, ya kan makan kadang-kadang sendoknya nggak pas kan masalah. Ya tapi makanan sudah ada ya lu makan, lu campur dong yang benar. Ya itulah tugas kau sebagai pemimpin. Ya harus berani dong ambil risikonya. Bahwa makan tuh kok tergigit sedikit sini, cabe ada bobby trap itu cabenya di situ, ya kan lu bisa pisahin. Ya, tapi lu udah punya kewenangan semua, ya lakuin dong. Saya kesel aja liatnya itu loh. Jadi Luar biasa. Paten, Pak. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi karena mereka berdua udah riset tentang hubungan antara Pak Luhut dengan Pak Prabowo. Belum. Tapi ntar dulu, itu akan seru banget. Tapi masih IKN. Iya. Ya, IKN itu kenapa harus bikin bandara IKN padahal di situ ada bandara Balikpapan, ada bandara Samarinda, jalan tol, katanya mau jadi Green City, tapi nanti mobil-mobil yang lewat di sana, kenapa nggak misalnya bikin kereta api? Paten juga Uni lu bisa di kepala IKN ini Pak. aku setuju tuh kita usulin aja. Paten ya, Pak. Karena kepala IKN-nya belum ada ini. Iya, Pak. Pak, siapapun lah berani kritik beliau, Pak kan? Nah. Kalau Uni jadi kepala IKN, ada yang berani kritik dia. Iya. Dia bikin kereta cepat langsung situ, Pak. Tapi kalau kita pergi ke IKN itu, menurut saya nih ya, menurut saya bagus banget sih. Jadi itu kalau Anda mau lihat mau sampai di IKN itu ada hutan rawa yang harus kita pelihara terus kan. Itu jadi bisa turis juga ke sana itu. Kemudian kenapa lapangan terbang itu dibuat? Ya memang ada dong VIP untuk VVIP. Tamu negara datang mendarat di mana, masa mendarat di Balikpapan, jauhan kan, ya dibuat di situ. Dan saya pikir bagus kok perencanaannya, menurut saya hebat, dan finishing gedung istananya juga menurut saya baik. Saya kan dari sana 3 minggu lalu, ya menurut saya bagus. Ya, ada masalah tanah, saya yang mimpin rapat di situ, udah kita beresin ADP-nya supaya segera dikeluarkan. Ada Poldanya, ada Kodamnya, ada semua IKN-nya hadir di sana. Jadi saya pikir ya masalahnya enggak memang terlalu banyak. Tapi memang ini enggak akan selesaikan dalam 2 tahun. Memang ini kan multi-years program ya. Jadi bisa 10 tahun baru selesai, dan pemindahan itu bukan tidak gampang begitu aja. Tapi saya lihat sih cukup bagus sih. Jenderal, sebelum ke isu dunia ini ada satu lagi pertanyaan nih. Apa itu? Iup ormas ini gimana nih? Untuk ormas. Iya kan kita kan kalau Betul. mau ngurusin bumi dan air nih kita masuk ormas aja di Betul. sini kan. Dan apakah negosiasi IO ormas ini diserahkan kepada Mas Seto lagi apa bukan? Seto ini dari tadi tugasnya apa banyak kali. Dari negosiasi Jangan Elon gua- Musk, kelapa sawit, Jangan pembebasan gua aja dong juga. yang banyak tugas yang muda biar lebih banyak. Iya, tadi aja udah 4 tugas Iya, Mas Seto. Aslok juga kan asisten logistik. Jadi baru ketahuan kenapa Pak Menko selalu dapat tugas tambahan terus dari presiden dan bersedia menerima. Iya. Karena ada Mas Seto. Ada benernya tuh. Ada Seto, ada Firman. Firman mana Firman? Nah tuh Mas Firman. Ah, itu ada Firman, Ada ada Deputi. Madura. Madura 1 itu. Iya, ada Singgi juga tuh Pak Singgi. Ah, Singgi, Singgi ya. tadi bisik-bisik ke aku Pak. Aku kenal sama dia kan udah agak lama. Bos, dulu aku teman Ahok, sekarang lebih paten aku teman Luhut. Kau tuh bisa aja. Makanya terus ngawur kau. Aku gitu-gitu Naik Pak. kurang kelas, ajar, naik Mas. kelas, naik Terlaluan kelas. kau. Terlaluan Singgi. Setelah Pak, kirim kain dulu. Kirim ke IKN. Jangan-jangan Pak, dia kangen Ahok lagi, Pak kan udah rame di medsos lagi Ahok tuh Iya. Pak. Mau maju gubernur mana gitu kan. Nanti dulu politik Kalian kita, iya. kalau mau nanya Jakarta tanya ke gua. Kutumbuk mulutmu Hok. Ayo Pak, iup ormas ini gimana Ormas. Pak? Mas. Iya, Ini Total politik mau bikin ormas kalau Iya. begini cara. kita tahu juga Pak. Susah juga bikin YouTube nih, mending kita bikin ormas. Iya. Pak, kita bisa juga bikin pengajian tasawuf ini supaya dapat iup ini kan. Bisa Pak, Kita santri-santri 3 ada lah Pak kita Pak. Iya. Iya. Niatnya baik lah itu aja. Itu jarak enggak
Udah kan? Udah, belum. Oke. Jadi- Paham kan kau? Kasih 2 kalimat 3 kalimat nggak ada Pak? Ya sebenarnya itu kan juga ada keinginan organisasi keagamaan itu juga mungkin bisa dibantu dengan program ini daripada ya sumbangan-sumbangan aja, mungkin ada tambang yang sudah jalan mereka diikut sertakan diberikan sahamnya. Itu haknya presiden juga sih. Tapi bagus juga sekarang diberikan, jangan nanti pas lagi kampanye dibilang lagi nyogok lagi. Jadi padahal tujuannya sebenarnya supaya ormas keagamaan ini juga bisa membantu umat untuk mungkin rumah ibadah, sekolahnya dan sebagainya dari situ. Tapi kan itu bukan ekspertisnya. Ujung-ujungnya nanti seperti menjadi bisnis rente. Artinya ormas dapat izin, dapat konsesi. Nanti karena dia nggak bisa, nanti dia kerjasama lagi sama perusahaan yang selama ini udah ada, nggak begitu ya? Ya kita tata lah, kita tata. Bau nih hati-hati ada perwakilan ormas di situ ya. Kan niatnya baik, Mbak. Niatnya baik. ya. Niatnya baik itulah kau. Gak usah dipanjang-panjangin lagi. Ya memang kita mesti rame-rame awasin. Itu. Ya, terus saya kira Nah, itu judul kayaknya ya, judul. Jadi ya memang kita harus rame-rame awasin. Editorial pula. Jangan ada oknum-oknum nanti yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadinya dia juga. Itu harus kita lihat. Itu bisa rawan konflik of interest nggak Pak? Ya sangat. Ya. Siapa yang Dapet. punya potensi konflik of interest ini? Apa uni? Ku tumbuk mulut. Tolong. Ya. Ampun, Pak. Ngerti gue jadi rasanya. Gue jadi ngerti rasanya jadi Andre Rosiade ini. Kata Singgi, tahu gitu kok masih di ormas teman Ahok aja. Ya. Oke, Pak Luhut itu kan orang Batak. Kalau saya Batak, kata Budi ke Pak Prabowo, kan Bapak juga Bataknya Jawa. Ya makanya kita berdua kalah sama orang Solo. Katanya. Mau balik. Ya kalau kau nggak mau balik ya bodoh aja. Peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Nggak akan bisa kau first class. Lebih paten mana? Ganjar atau Anies? Sebagai oposisi. Nggak ada yang paten. Rakyat biasa kamu kan di Jakarta. Oh, nggak mau pindah IKN? Ya Kan ngapain Bapak aku udah- IKN masih di Jakarta kalau aku jadi rakyat biasa. Kamu mau pindah IKN?